Indonesia yang memiliki luas wilayah yang sangat besar seharusnya bisa menerapkan teknologi alternatif seperti ini, sehingga Indonesia menduduki sebagai item dengan garis pantai terpanjang di dunia. Fenomena tersebut mempermudah pembuatan teknik pasang surut tersebut. Penerapan di Indonesia juga bukanlah sesuatu yang sangat mustahil, tapi perlu adanya perencanaan yang matang untuk mewujudkan sesuatu kebutuhan tersebut. Karena itu dapat menjadikan sumber energi alternatif potensial yang sangat ramah lingkungan. Seperti halnya pembangkit listrik tenaga ombak, di mana merupakan suatu proses konversi energi sekaligus sebagai mitigasi bencana alam dan mencegah abrasi air laut. Banyak keuntungan yang didapat dari pembangkit ini yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menjadi alternatif mengganti sumber energi pokok dan baku. Selain itu, pula pembangkit energi ini juga dapat menjadi pendeteksi bencana tsunami dan pemecah ombak air laut yang besar agar ombak besar tidak mengikis pengikisan bibir pantai yang mengakibatkan pesisir pantai menjadi hilang. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pembangkit itu juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai suatu pembangkit baku mengganti pembangkit listrik yang telah dianggap menjadi suatu yang lumrah, dan pembangkit itu pun sangat ramah lingkungan dan dapat dijadikan objek wisata juga untuk meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Laut naik dan turun sebagai respon gaya gravitasi dari bulan dan matahari. Inilah yang disebut pasang surut. Energi dari pasang surut ini bisa diubah menjadi listrik. Lalu, bagaimana caranya? Ada dua bentuk utama energi pasang surut. Reng tidal adalah bendungan yang memanfaatkan perbedaan tinggi muka laut antara pasang surut dan pasang naik. Turbin akan mengubah energi potensial menjadi listrik seperti pada pembangkit listrik tenaga air konvensional. Tidal current adalah alat yang menangkap energi kinetik dari aliran arus untuk mengubahnya menjadi listrik. Turbin pasang surut dapat dipasang pada struktur dasar laut tetap atau pada platform terapung. Tenaga pasang surut merupakan sumber energi yang sangat menarik karena memiliki langkah yang sama, yaitu dua pasang surut, dua pasang setiap harinya. Oleh karena itu, kita perlu terus mengeksplorasi energi pasang surut ini. Di sini terdapat 5 desain. Yang pertama, desain air water dan piston pump. Yang kedua, aktuar tebar piston pump. Yang ketiga atau yang ke-C adalah desain oscillate, ponton dan piston pump. Di sini desain terakhir yaitu desain D, horizontal, rotary well dan piston pump. Tapi di sini saya akan menjelaskan dari keempat desain itu, saya akan menjelaskan dari desain A, yaitu desain yang pertama, water piston pump. Desain A atau desain yang pertama disebut juga desain OWC, oscillating water column. Dilihat dari topografi dasar laut yang dimiliki di Indonesia ini, serta ketinggian gelombang laut, maka dalam desain ini terdapat 3 susunan, yaitu pertama, susunan mesin konversi energi gelombang laut yang berfungsi untuk menyalurkan energi kinetik yang dihasilkan oleh gelombang laut yang kemudian dialirkan ke turbin. Yang kedua, turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi kinetik gelombang menjadi energi mekanik yang dihasilkan. Yang ketiga adalah generator. Generator ini, energi mekanik dari turbin dirubah kembali menjadi energi listrik, atau boleh dikatakan generator ini sebagai pembangkit tenaga listrik. Teknologi oscillating water column ini menggunakan tekanan udara dari ruangan kedap air untuk menggerakkan
Wells Turbine terdapat di foto itu, video itu, yang nantinya menghasilkan energi listrik. Ruangan kedap air ini dipasang tetap dengan struktur bawah terbuka di laut. Tekanan udara pada ruangan kedap air ini disebabkan oleh pergerakan naik turun permukaan gelombang air laut. Gerakan gelombang di dalam ruangan ini merupakan gerakan gelombang kompres dan gelombang gerakan deskompres yang ada di atas tingkat air di dalam ruangan. Sistem OBC ini dapat ditempatkan permanen di pinggir pantai atau bisa juga ditempatkan di tengah laut. Pada sistem yang ditempatkan di tengah laut, tenaga listrik yang dihasilkan dialirkan menuju transmisi yang ada di daratan menggunakan kabel laut. Dari keempat model desain yang sudah saya baca, terutama dari desain yang pertama yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan dengan melihat potensi ketinggian gelombang laut yang cukup besar dan konstan, serta besarnya energi dan daya listrik yang mampu dihasilkan, maka pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan menggunakan teknologi Oscillating Water Column PLTGL OWC atau dengan desain nomor 1 ini cukup potensial dibangun di lokasi laut di Indonesia. Baiklah, selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Kekurangannya yaitu A. Diperlukan tenaga ahli. B. Adanya kendala teknis. C. Biaya instalasi mahal. D. Biaya perawatan dan pemeliharaan cenderung mahal. Adapun kelebihannya yaitu A. Renewable energy. Energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. B. Konservasi mudah. C. Go green. D. Perancangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang mudah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan menggunakan pembangkit listrik tenaga gelombang laut antara lain memiliki intensitas energi kinetik yang besar dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain, dan tidak perlu rancangan struktur yang kekuatannya berlebihan. Akan tetapi, ada hambatan dalam penerapan sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut, antara lain tenaga ahli yang menghandle sistem ini sangat kurang, kesulitan untuk birokrasi, kesulitan untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan, kesulitan dana untuk menerapkan sistem pembangkit ini, serta kesulitan birokrasi untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan cepat dan tepat. Itulah dari kekurangan dan kelebihan pembangkit listrik tenaga gelombang laut.
Perkembangan teknologi pemanfaatan energi arus laut sebagai energi baru dan terbarukan ini telah berkembang pesat. Tercatat, beberapa negara telah berhasil menginstalisasi pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan energi arus dan pasang surut. Mereka ialah antara lain Skotlandia, Swedia, Prancis, Norwegia, Irlandia Utara, Inggris, Australia, Italia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri memiliki wacana pembangunan PLTAL ini sejak 2018 yang berlokasi di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur. PLTAL tersebut akan memiliki kapasitas total mencapai 30 MW dengan rincian 5 turbin pembangkit listrik. Masing-masing turbin berkapasitas maksimal 16 MW dengan energi yang dihasilkan secara efektif ditetapkan sebesar 6 MW.